Tidak lagi dari kegiatan kemarin di Bogor, sudah ada hasilnya belum itu? Nanti ya, belum maksimal nanti akan disampaikan sama Mas Niko. Mohon izin Bapak Ibu ini ke dokter periksa nggak tahu sakit apa nanti menyusul untuk membersihkan waktu bisa langsung ke Mustika atau ada Muni ada sudah ada dari pesan dari Washington atau Mas Budi ada nanti mungkin Mas Niko ya sama kita ya, nanti mungkin lebih ke mempersiapkan yang kertas kerja utama ya, karena memang nanti akan kita serahkan ke BPKP. rencananya kapan PK-nya? PK-nya minggu depan. Insya Allah. Mana aja yang selain pusat? Kita tergantung dari range yang mau diajukan mana sih. Oh gitu. Mungkin izin Cak nambahin. Kemarin itu kalau bisa dihitung masih 30% Bapak Ibu. Nah khusus biro, mungkin mohon izin ya kawan-kawan biro. Kemarin tuh kalau biro Sestama khususnya, saya kan admin seolah-olah, memang benar adminnya kan. Nah jadi mohon izin kawan-kawan biro, kertas kerja SPP tolong kawan-kawan bantu saya untuk menambahkan eviden ataupun kalimat, karena keterbatasan saya hanya sebatas saya mengetahui aturan saja Kepka atau Perba. Di balik itu kalau kita mau poin B itu kalau ada evaluasi Perba atau evaluasi implementasi, saya tidak mengetahui data intinya di masing-masing biro. Lengkapi. Jadi mohon izin Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu kawan-kawan biro yang masih belum, mohon maaf ya, mungkin baru bergabung di SPP, masih belum tahu cara mengisi, minimal Bapak Ibu bisa konsultasi atau WA saya ataupun sekarang kita komunikasi, yang pasti dari dasar implementasi sampai hasil evaluasi. Nah yang saya butuhkan tuh evaluasinya. Mohon izin mungkin ada yang baru-baru di sini. Di level B ya? Di level B. Karena kita Sestama kesanggupan mengisi baru C. Ya, kenapa nggak bisa ke level B? Pembatasan data diri yang saya ketahui sebagai admin. Ya, memang seharusnya kita tuh harus komunikasi mengorek. Tapi minimal Bapak Ibu yang hadir di sini, minimal kawan-kawan membaca kertas kerja. Baik, itu ya. Mohon izin langsung saja kalau ke Sestama Pak, ini khusus Pak. Sama ini Pak Budi, ini kan ada UPT sama pusat yang akan kita finalisasi. Konsepnya kalau kita perum nggak akan kelar. Nah jadi kami minta bantuan kawan-kawan inspektorat sebagai pendampingan kami ataupun membantu kami pun. Jadi misalkan ada 20 UPT yang belum, jadi kita sampling, izin Pak Budi ya, mungkin kalau Pak Budi bisa menanggapi, kita sampling satu UPT perlahan-lahan step by step dengan UPT menilai sendiri. Nah tapi kami mohon bantuannya Bapak Ibu, mungkin setiap orang melihat, bantu kami melihat UPT tersebut. Sebagai contoh mungkin saya melihat DKI atau kan besok nanti ada lagi SPP. Besok Banten sama Jawa Tengah. Nah, jadi kita hilangkan Banten sama Jawa Tengah dulu sementara ini, karena besok difokuskan ke sana ataupun wilayah lainnya. Nah, kita fokus wilayah-wilayah yang kemarin sesuai grup waktu di Bogor. Misalkan ada ini, mohon bantuannya minimal pegang satu saja. Kita sampling, misalkan Mas Budi Sulawesi Tengah, ya apa yang menurut kan ada rekap ya Pak Budi ya. Nah kita bisa melihat yang misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, kalau yang nilai 3,8 itu. Nah jadi ntar kita share nilai-nilai yang menurut kita dari sisi pengendalian yang kawan-kawan inspektorat pernah dinilai oleh BPKP yang menurut, wah ini kayaknya kelihatan nggak masuk akal. Jadi kita fokuskan ke ini aja, makanya tadi ntar kita buka rekapnya, kita tentukan ininya sebagai sampling saja, karena kalau semuanya kan nggak pegang nih saya. Nah ntar stepnya di situ kan ada BA itu, BA yang kami buat, terus kawan-kawan di UPT langsung step by step mengisi sendiri. Memang kalau memang porsi PM tuh seharusnya kita juga mengisi kan,
tatap mata wawancara. Harusnya wawancara. Karena Tapi keterbatasan. karena waktu hari ini kita harus final dan selesai sampai menimbulkan angka akhir, nah kita harus lakukan itu. Mungkin itu yang kedua, ada di sini dari aspek ketaatan, aspek aset dan aspek keuangan. Nah mungkin izin aspek keuangan kan telah hadir Mbak Mary. Nah kalau untuk aspek aset siapa ya Bu? Yang akan menghandle? Aset kalau yang tahun lalu itu dibantu sama Mbak Aska sama Mas Amir. Cuman kemarin memang disposisinya cuma hanya saya aja. Mungkin ini izin Bu Mary, kalau untuk itu Bu Mary sampai besok ya? Enggak, 1 hari. Oh 1 hari. Ya. Itu juga. Ya udah ntar minta tolong di TikTok aja Bu. Iya, nanti saya bantu. Karena dalam rekap itu ya Pak Budi ya, itu menimbulkan poin juga ya. Iya. Baik. Mungkin itu aja saran ini Pak Farid. Saran saya mungkin ada masukan lainnya. Terima kasih. UPT yang dianggap nilainya memenuhi kriteria dapat dipertanggungjawabkan UPT mana? Sebenarnya kita kan kemarin sudah maksimal ya. SPP kemarin penilaian mandiri kita kan maksimal karena pendekatannya nilai semakin bagus, pemikiran mereka itu kan semakin nilai semakin tinggi semakin bagus. Tapi di balik itu kalau kita lihat lagi nanti Bapak Ibu ya, ternyata kita pun barantin aja dinilai oleh instansi luar aja 2,8, 2,7. Nah, itu seyogianya itu aja kuncinya Pak. Orang luar aja menilai kita secara kualitas 2,7. Makanya kalau misalkan ada yang 4,2 Itu enggak. nah saya rasa itu belum masuk akal Bapak Ibu. Ataupun kita mohon maaf lah, kita tahu karakter-karakter satker kita. Saya tidak ngomong satker mana yang kurang pas, tapi karakter-karakter yang tumben-tumbenan biasanya nih satker ini cuek-cuek aja nilainya bagus. Nah berarti asal ngisi. Makanya mungkin mohon izin kita coba tampilkan rekap ntar Pak Pit. Mohon maaf Pak Pit, silakan digabung sini. Di sini aja kalau. Jadi ntar kita lihat mungkin kami minta juga kawan-kawan inspektorat bersama-sama kita sepakati kira-kira UPT mana saja yang kita fokuskan. Ya, Maksudku gini, kalau misalkan ada UPT yang memang evidennya dapat dipertanggungjawabkan, Jadi contoh. itu jadi contoh aja Jadi nanti. contoh Boleh, gitu buat yang boleh. lain. Jadi evidennya mereka tuh ikutin itu aja. Iya. Boleh. Kalau itu kan namanya saling membantu ya, bagus ya. Jadi yang UPT lain memperhatikan. Tapi kalau saya sih kadang berpikir beda, cari yang paling jelek. Sehingga dia tahu maksudnya kesalahan dia gitu. Oh iya. Iya, tapi Enggak, ini waktunya kan udah karena mepet. waktunya mepet. Mepet. Kayak gitu. Kalau kataku. Baik, ntar kita Kira-kira UPT mana yang anu? kalau yang top share ini kalau dari Jogja saya nggak terlalu kayak dulu. Ya, mungkin Jakarta kalau PT operasional. Jakarta. Tapi kalau lab itu Bus. ada BB Bus. Berarti ini kalau yang food itu kan mirip-mirip. Mungkin bisa melihat punya bus ya? Bisa jadi seperti gitu. itu. Ada perwakilan Pak Adip, tadi katanya Pak Adip mau gabung. Nggak ada ya? Enggak. Oh. Jadi mungkin gitu ada UPT yang diusulkan DKI Jakarta, nanti UPT yang lainnya bisa melihat Bisa mengikuti. evidennya Betul. punya Priok. Untuk yang bus itu kan Ntar dia hadir Pak, dia datang. bisa melihat punya bus nanti. Ya. Itu Mas Joko ya. Sebenarnya izin juga Bapak Ibu kawan-kawan inspektorat kemarin kan sebagai sampling Pak Afid, kita kan kemarin di Bogor itu kan sestama ya. Secara tidak langsung saya lihat UPT ya biarpun saya anggap itu belum tepat juga, banyak juga yang masih perlu diperbaiki, tapi sudah mau mengikuti. Jadi kita coba lagi ya. Ada effort. Mungkin itu ya Pak Afid. Ada tambahan? Mekanismenya Pak Pusat untuk hari dulu, ini. pusat dulu kalau bisa. Ya, Sama. mekanismenya sesuai Iya, iya. agenda kita kan sebenarnya hari ini bisa, besok UPT. Kenapa kita pisah dan pilih hari ini? Ya, Izin, Om. Besok itu khusus Banten sama Jateng besok. itu mau hadir fisik kan mereka? Enggak Zoom, kan disiapin Zoom. Itu mau Kalau Banten mau ke sini enggak apa-apa. itu mau disampaikan kan? Banten sama Jawa Tengah itu akan disampaikan. Pengalaman Barantan itu Suta itu masih dapat.
Suta, Priyo, pasti itu. Enggak, Dulu itu. maksudnya kalau Tapi nggak tahu sekarang ya? Iya, BPKB kan pasti dia akan sampling apa yang kita ajukan nih. Betul. PK-nya apa yang kita ajukan, tapi mereka sampling itu, nggak mungkin di luar itu kan. Ya. Nah, apakah dua ini akan diajukan? Sebenarnya ini izin menambahkan Pak Arif. Jadi besok itu baiknya kita mempersiapkan satker-satker yang akan kita persiapkan mereka. Makanya hari ini kita finalkan dulu dengan mekanisme izin Pak Fit tadi mekanismenya kita gabung satu sampel yang bagus, terus kita step per step. Mungkin itu memakan waktu tapi nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya step awal kawan-kawan semuanya menilai semua Pak Fit, menilai mandiri semua. Nah terus tapi dengan kondisi supaya kawan-kawan juga melaksanakan PM maksimal, evidence secara relevan, saya mohon izin Pak Fit dan kawan-kawan Biroren khususnya meminta bantuan mengecek atau kita lihat rekap di sini kira-kira yang menurut kita yang perlu kita cek secara langsung bersama-sama. Misalkan kita ngecek sampling nih, saya sampling satu sama Pak Fit, tapi kawan-kawan lainnya membantu memegang satker-satker yang menurut kita perlu kita lihat juga secara langsung. Jadi kita buka rekap, kita tentukan, misalkan mohon maaf Bu Nunu, Sulawesi Tengah, dan langsung nunjuk saja ya. Bukti Kalimantan Selatan. Mohon maaf ya Bu, kita langsung karena mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu kalau inspektorat bukannya sebagai marwahnya inspektorat kan seharusnya tidak seperti itu, kami meminta bantuan kalau diperbolehkan Pak Fit. Nah, ataupun di sini ada mungkin Bu Mary bisa membantu kan? Karena fokusnya Pak Fit kalau kita melihat secara kita kan pendekatan eviden dulu Pak ya, sama cara misi kan? Nah kalau menurut kita suatu saat misal pegangan saya Kalimantan Selatan, saya lihat setelah step pertama mohon izin kita kasih kesempatan siapa Bapak Ibu dari satker yang Bapak Ibu menurut Bapak Ibu perlu dikoreksi. Mungkin ada kawan-kawan yang memegang, oh maaf ini satker ini seperti ini, silakan timbul Pak Abid komentar ke UPT. Mungkin itu Pak Abid. Ya, terima kasih Pak Abid. Saya koreksi dulu Pak Niko. Siap. Pak Niko saya masih di karena pandemi sampai kemarin didampingi dari sahamnya. Oh baik Bapak. Sesuai keperluan aja. Karena saya melihatnya gini. Awalnya kan kita mau bilang mana pusat, mana PT, mana yang akan kita siapkan untuk samping. Karena sepertinya saya pusat dari kemarin nggak siap. Saya nggak tahu nih progres hari ini sudah jauh lebih siap atau masih seperti kemarin. Sebenarnya kan dari kemarin kita nggak perlu kalau pusat nih kita kasih ruang aja sendiri melengkapi mengisi segala macam. Tapi kemarin saya coba ngobrol sama teman-teman. Di pikiran saya kalau kita ngumpulin di satu tempat enak nih, clear selesai satu hari penuh selesai harusnya. Harapannya dari itu. Tapi saya lihat nih teman-teman BUK ini lagi yang hadir, mana Pak Mariono, mana Pak Dikri. Padahal kalau mau kita clearkan pusat termasuk nanti kertas kerja Barantin kan ada 3.2, 3.3 yang harus tuntas juga harapannya hari ini agar bisa terlihat nih nilai Barantin per hari ini berapa sih. Kalau mau kita sampling lagi persiapan besok nilai EPM-nya Barantin per hari ini berapa agar kita besok punya gambaran mana yang mau disampling untuk PK. Jadi kita punya gambaran lagi, gambaran PK besok berapa sih agar kita siap ajukan lagi evaluasi BPKB. Dari itu ada nggak? Belum. Nah, yang paling dekat, coba tolong panggil dong. Kita nggak usah mulai Pak Niko. Saya nggak mau mulai kalau belum ada. Orang book paling jelek kok. Malah bunyi. Sorry. Pelan-pelan kita mulai harus coba memberikan perhatian. Kalau memang pelan-pelan kita harus kencang, ini pelan-pelan harus kencang. Entah cara kita, entah cara penyampaian saya harus kencang. Karena saya khawatir, ini target pimpinan bukan 2,8 loh tahun ini 3. BPKB udah bilang berulang kali, itu nggak mudah 3 itu. Kita berangan-angan 3 biar bisa melakukan kegiatan macam-macam. Ngomongin RB yang paling keren deh. Dengan nilai RB yang keren, maka penghasilan kita akan tetap dipertahankan, bisa bahkan bisa naik. Coba deh bayangan kita begitu. Pada saat ngomongin RB ada ngomongin sakit, ngomongin ZI,
ZI nggak mudah lagi, ZI nggak bisa kita ajukan kalau dana kita masih boleh. SPP jadi penting sebenarnya. Uang kita selama ini hanya by dokumen, dokumennya udah berperspektif ya kita kerjanya. Nggak apa-apa bertahap. Tapi mudah-mudahan ya, hari ini kalau kita mau maksimalkan, kenapa saya bilang saya nggak setuju dengan cara tadi itu, karena di sisi lain saya sadar di inspektorat pun belum keren-keren banget. Kenapa saya minta teman-teman di inspektorat hadir lebih banyak hari ini, biar kita bisa berbagi tugas. Satu, sebagian teman-teman di inspektorat tuntaskan kertas kerjanya inspektorat, saya udah bagi personil. Saya minta Budi juga siapkan kertas kerja Barantin, kertas kerja utama. Kita belum siap juga. Sementara kami sisa orang dari inspektor harus nemenin teman-teman oren untuk ngecek pusat berapa pusat. Ada 7 unit kerja termasuk inspektor. Kalau ditambah hari ini dengan UPT, total ada 40 lagi yang harus kita keluarkan satu kali. Jadi Pak Niko, saya tadi begini. Pada saat kemarin saya coba, ini saya duduknya Pak Arif kemarin. Kita coba dari seluruh wilayah Jawa Bali Nusra kemarin secara bergantian saling memaparkan kertas kerjanya 1, 2, 3. Tapi semua melihat kertas kerjanya. Pada saat kita komentarin detail unsur-unsurnya, mereka semua langsung eksekusi. Ini buat menghemat waktu ya, buat menghemat waktu. Kalau kita mau optimalkan hari ini, bisa dipakai oleh kita. Kita mau buka room, berapa room? Kalau memang mau 1 room saja kita pelatarin hari ini. Nah, kita sekali lagi hari ini kita mungkin ya, kita ambil hal yang lain. Jadi saya belum tentu bisa mengintervensikan karena hari itu ada kegiatan-kegiatan lain yang harus saya kerjakan juga. Cuma kita bisa fokus nih satu-satu. Namanya kalau saya mau usul Jogja tidak sekeren dulu, yang sekarang lebih bagus itu NTB menurut saya. Jadi bisa diundang untuk hadir Zoom. Kalau semua mau ikut Zoom UPT bisa juga. Tapi yang penting kalau untuk Zoom ada Jatim, Jogja, NTB, saya coba usul itu. Dan menurut saya sih kemarin sekira cukup bagus. Mungkin itu Pak Niko. Ini sambil nunggu teman-teman booth, sebenarnya saya agak ngomong banyak. Sebenarnya sambil nunggu teman-teman booth. Baik, makasih Pak Fit. Mohon maaf kalau tadi salah komentar, tapi memang tujuannya dengan kondisi waktu yang singkat juga harus berpikir secara pragmatis atau akrobat lah. Tapi kembali lagi, kami juga butuh masukan dari kawan pendampingan. Kalau memang kurang tepat, kami akan mengikuti yang tepat. Cuma Pak Fit, kalau kita berbagi Zoom pas juga Pak Fit, tapi secara seksama sebenarnya hampir sama tadi dengan yang saya sampaikan Pak Fit. Mungkin dengan sampling kita buka NTB semuanya mengikuti kan, pada dasarnya kan sama tadi saran tadi. Cuma ada satu sisi Pak Fit, kalau saya pribadi minimal dari 40 satker tuh, karena gini Pak Fit, misalkan ada 20 satker belum dilakukan PM, padahal cara mem-PM kan ada berbagai cara. Mungkin salah satunya wawancara ya Pak ya, berhadapan langsung. Sehingga dengan kondisi Zoom ini kan kita berbicara bahwa kondisi Zoom ini terkadang bisa efektif, bisa juga tidak efektif. Tapi maksud saya tadi Pak Fit, kalau memang diperbolehkan untuk membuat atau melihat secara langsung, kita kan ada berbagai orang yang mungkin kita ada dari beberapa yang kita lihat kertas kerja ini. Contoh di rekap ini yang saya buka pada hari ini, ada beberapa Papua Selatan, Sulawesi Tengah yang 3,9, Kalimantan Utara 4,1, Kalbar 2,4, ataupun NTB 4,1. Maksud saya mohon izin Pak Fit, bukannya kita tidak menyetujui atau tidak melihat 4,1 itu atau 3,9 itu, tapi pada dasarnya saya yakin Pak Fit juga sepaham bahwa apakah benar nilai itu. Nah maksud saya dengan kondisi ada beberapa misalkan 5 tadi sampling tadi yang nilainya menurut kita tinggi, mungkin bisa kami minta bantuan dan tim Roren juga memegang satu Pak, melihat secara langsung sekarang
Sehingga pas kita ngomong step by step, kita membuka ruang 5 menit atau 10 menit yang memegang atau menghandle kertas kerja tersebut. Silakan, ada nggak kesalahan? Karena kalau yang lain-lain, contohnya ini menurut hemat saya aja Pak Apit menyarankan, karena kalau misalkan mohon maaf ya secara tidak langsung kalau 3,3 ya menurut saya Pak Apit dari sesi kertas 3.1 itu saya yakin rata-rata CD. Tapi kita ini kan ada dua nih yang penilaian yang mempunyai nilai tinggi adalah penetapan tujuan dan pencapaian tujuan. Nah sehingga saya yakin kawan-kawan itu di UPT itu 3.1 itu luar biasa. Dari sisi eviden kan saling melihat kan, saling memantau. Nah cuma mau memfokuskan satu penetapan tujuan dan pencapaian tujuan. Maksudnya kalau memang kan dari kemarin kan mohon maaf ya dari sisi Roren kami sudah berbuih-buih memberikan masukan. Begini loh Satgas, apakah target Anda sudah tepat? Malah kami menilai diri kami sendiri gitu loh. Secara tidak langsung kan. SAS RO begini loh seharusnya rincian output itu setiap indikator anggaran itu didampingi RO. Tapi kan ada satu RO yang banyak mendampingi indikator. Nah, secara tidak langsung mungkin kita dari beberapa itu kita tekankan dan juga kawan-kawan yang melihat secara langsung mungkin misalkan contoh Mas Arif megang Kalsel tadi. Silakan Mas Arif untuk mungkin yang dipegang, yang dipantau sekarang dia yang ngomong itu untuk Kalsel itu kenapa ya semua. Maksudnya membantu kita supaya diskusi kita ini hidup Pak Fit. Mungkin juga dengan kawan-kawan inspektorat, mohon maaf ya, sebenarnya pendampingan, tapi jikalau memang Pak Apit memperbolehkan, ya minimal membantu kita sama-sama melihat saja menurut Pak Apit, tapi itu kan Pak Apit yang menugaskan, mohon maaf sekali lagi. Misalkan kalau menurut ada, ini kayaknya kurang pas, langsung saja di forum ini kita tekankan. Sama juga Pak Apit mau izin sekalian aja pusat khususnya, khusus pusat sembari dia juga menilai diri dia sendiri. Nah, menilai dia di sendiri. Nah, setelah itu kalau memang kita masih ada waktu, baru kita fokuskan besok mungkin ya kalau masih bisa, mungkin kalau salah betul. Kita lihat dari hasil hari ini, terkhusus pusat kan kita ulang lagi, kita persiapkan lagi. Tapi hari ini minimal kita perdalam lagi diskusi dan ilmu pengisian kertas kerja SPP di semua lini ini di yang hadir pada hari ini, supaya mereka juga ternyata saya bisa nyontek CD, ternyata di teknis bisa masuk begitu Pak Fit. Sehingga besok pusat juga khususnya deputi atau sestama ataupun PDSI, mohon izin mungkin inspektorat juga itu bisa lebih ada perwakilannya mengulas kembali ilmu tersebut Pak Afid. Sehingga besok lebih maksimal lagi. Harapan saya seperti itu mungkin Pak Afid. Makasih Pak Afid. Masih Pak Afid. PDSI ada? PDSI ada? Nggak ada ya. Sampai dilihat linknya ya, pas kerjanya PDSI udah diisi apa lagi ya? Karena pastinya pusat itu menjadi sektor wajib yang harus. Kenapa tadi saya coba pastiin mana sih persiapan kita untuk IPK dan evaluasi? Karena kalau di kelas kerja coba perhatiin ada tuh metodenya BDO, ada wawancara, ada dokumen, ada observasi. Jadi kalau mau Pak Niko tadi beneran kita perlu wawancara sebenarnya. Coba aja besok itu hadirkan secara fisik. Yang paling memungkinkan itu Jakarta, Banten ya nggak tahu masih mengkhawatirkan apa enggak di komisi. Sebenarnya Pak Niko saya nangkapnya tadi harusnya Banten tuh diusulin untuk hadir fisik. Saya nggak tahu dia siap apa enggak. Besok juga kan ada teman-teman gue tadi PPSDM. Kalau bisa itu usul saya dihadirkan fisik, kita mau pastiin. Nah, saya udah ketemu kepala balai besar BUS kemarin. Sebenarnya mereka punya anggaran, kalaupun diundang mikir-mikir untuk hadir di sini. Tapi sepintas BUS kayaknya udah cukup bagus. Nah tinggal coba diupayain deh DKI, BUD, PPSDM sama Banten. Minimal kita siap. Kalau mau perlu observasi ya besok lagi, minggu depannya lagi kita datang ke sana, benar nggak sih dokumennya ada. Itu kalau mau kita lebih baik dari tahun ke tahun ya, kita metode itu kita pakai. Mungkin itu kalau mau langsung mulai ya.
kita mulai aja. Contoh, kita mau tanya ke teman-teman pusat. Untuk di lingkup sentra kerjasama kan udah dikumpulin tuh, biro hukum ada, Wulan. Kemarin saya minta Wulan juga, coba dong dicek satu-satu kertas kerjanya yang bisa kita lihat di lingkup pusat. Di sana kita komentari. Kalau idenya Pak Niko tadi yang poin penting adalah di kertas kerja 1 dan kerja 3 itu saya setuju. Mumpung teman-teman Roren ada nih, ada Pak Arif, ada Pak Niko yang keren-keren banget mau ngomentarin kertas kerja 1 sama 3. Itu cakep banget. Silahkan kita komentarin itu dulu tuh. Kalau setuju semua, oke, udah oke. Nilainya kan mendongkrak tuh ya. Tuh, Pak Niko, kalau yang 3.2, 3.1 kertas kerja 2 mah nanti bisa kita tekan, bisa kita dongkrak. Ya nanti kita satu yang jadi guys tahu Pak itu dong sama Pak masa nggak sih tadi kata kerjanya Udah capek ngasih taunya. Terus kerja berapa ya? Lagi sibuk apa nih sekarang Pak? Iya itu lah. Kami harus diampingin teman-teman BLK untuk persiapan LK. Sementara orangnya kami ini juga. Sementara teman-teman Loren, SPP kami ini juga. Minggu depan jangan-jangan sibuk sakit. Orangnya ini lagi. Ya, jadi kami itu tadi ada sendiri rupa ya Pak. Kalau ternyata saya udah dapat info dari Bu Ida, sebenarnya sakit pun kayaknya di bulan ini, di minggu ini harus kelar. Biar kami juga bisa mengatur waktu dan personilnya. Kalau memang ternyata dia yang diadakan minggu depan ya silakan, tapi kami harus siap. Itu Pak Niko, Pak Arif. Ya, makasih Pak Afid. Memang kalau Pak Afid saya senang juga ini saja. Mudah-mudahan semakin ini saja kita lebih tahu nama lengkap masing-masing. Makin profesional ya. Makin profesional. Jadi bukan kayak misteri lagi, misteri K gitu. Misteri K. Mungkin Pak kita atau Pak Arif, apa mau kita coba mulai ya? Coba mulai. Kita langsung aja. Bagaimana jadi? Ini Pak pesan Arif, dulu ya. Kita buka Nah, dulu. pusat dulu aja. Kita mau uji kesiapan kita sebenarnya. Kita sesiap apa sih? Dia aja ya. Mas Niko, perwakilan PDSI siapa? PDSI. Mana sih Pak Suryana? Pak Surya. Ada ya? Masih kayak tahun lalu kan ya, ada transfer yang masuk ke PT, bukan dia punya. Cuma Mbak yang jadi garda satker. Lumayan. Kan maksudnya kan jadi begini. Lumayan.
sarjana mana Faris? Sarjana teknologi. Monolog. Ini muncul Mau komen ya?